Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jika kalian mendengarkan ini saat malam hari, saya sarankan tolong perhatikan sekitar kalian sebentar. Apakah lampu sudah mati? Apakah jendela sudah ditutup? Dan apakah kalian yakin tidak ada yang berdiri di luar? Masih bersama saya Fahmi dan saya Raihan. Cerita yang akan kamu sampaikan malam ini adalah cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan di hutan, bukan di gunung, tapi di rumah. Betul. Dan yang membuatnya sulit dilupakan, rumah itu masih ada sampai sekarang. Ceritakan dari awal. Sejak kapan kamu sudah sadar di rumah itu yang sudah berbeda? Sejak saya kecil, di sebelah rumah saya ada rumah tua. Bentuknya masih rumah zaman dulu, atapnya tinggi, lalu dindingnya tebal dan tidak pernah dijual, tidak pernah direnovasi, dan tidak pernah dihuni. Benar-benar kosong. Secara logika ya, tapi secara suasananya tidak. Setiap lewati rumah itu rasanya seperti sedang dilewati oleh tatapan. Orang tua kamu pernah membahas rumah itu? Pernah, tapi selalu singkat. Ibu saya hanya berkata, kalau lewat jangan lihat ke sana. Ayah saya lebih tegas, jangan pernah berdiri lama di dekat tembok itu. Kamu tahu alasannya apa? Tidak, itu justru yang membuat saya penasaran. Malam itu hujan rintik. Saya belajar di kamar, lampu menyala. Jendela saya buka sedikit. Tanpa sadar, mata saya tertarik ke satu arah, ke rumah tua itu. Terus apa yang kamu lihat? Lampu ruang tengahnya itu menyala terang sekali, padahal biasanya rumah itu gelap total. Dan di balik jendela ada bayangan yang berdiri. Bayangan seperti apa itu? Seperti orang, tapi tidak jelas. Tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, hanya berdiri tegak dan menatap saya. Saya menunduk sebentar, lalu melihat lagi, bayangan itu pun masih ada. Sekitar setengah jam kemudian, saya mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari tembok samping rumah saya. Tembok itu berbatasan langsung dengan rumah tua. Kamu menjawab, Tidak. Tapi ketukan itu diulang, pelan, teratur, dan setelah ketukan terakhir ada suara. Suara itu memanggil nama saya. Bukan teriak dan bukan marah, seperti orang yang sudah lama mengenal saya. terus apa yang kamu lakukan? Saya langsung menutup telinga, lalu menarik selimut dan pura-pura tidur. Tapi suara itu tidak pergi. Sejak malam itu, kejadian aneh terus terjadi. Jam 12 malam, selalu ada suara langkah di halaman rumah tua. Jam 1 malam, lampu rumah itu menyala terang. Dan jam 3 selalu terdengar suara kursi digeser, padahal tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi di malam Jumat. Lampu kamar saya mati mendadak. Saat mata saya menyesuaikan dengan gelap, saya melihat sosok itu berdiri di teras rumah tua. Kali ini jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya tidak wajar. Dan akhirnya kamu tahu sejarah tentang rumah itu? Ya, ayah saya bercerita pelan. Dulu rumah itu ditinggali satu keluarga. Mereka meninggal di dalam rumah. Bukan pindah, bukan pergi. Sejak itu, rumah itu tidak pernah kosong. Malam terakhir, ketukan itu terdengar lagi.
Tapi kali ini dari pintu rumah saya. Dan suara itu berkata, "Boleh saya pindah? Rumah ini terlalu sepi." Terus apa yang terjadi sekarang? Rumah tua itu masih ada. Lampunya selalu menyala. Dan kadang saya melihat bayangan berdiri di jendela kamar saya sendiri. Raihan, setelah kejadian ketukan terakhir itu, apa yang belum berubah? Awalnya saya pikir tidak ada. Rumah saya masih sama. Kamar saya masih di tempat yang sama. Jam dinding masih berdetak seperti biasanya. Tapi ada hal-hal kecil yang mulai terasa salah. Contohnya, Pintu kamar saya. Saya selalu menutupnya sebelum tidur. Selalu. Tapi setiap bangun pagi, pintu itu terbuka sedikit. Bukan terbuka lebar. Hanya cukup untuk membuat saya sadar ada yang membukanya. Beberapa hari kemudian, rumah saya mulai berbau aneh. Bukan bau bangkai, bukan bau busuk, tapi bau lembab. Bau rumah lama, seperti bau kayu tua yang sudah lama ditinggalkan. padahal itu bau khas rumah tua. Dan bau itu datangnya dari tembok samping, tembok yang berbatasan langsung dengan rumah tua itu. Setiap jam 12 malam, jam dinding kamar saya berhenti. Jarumnya tepat di angka 12, bukan rusak. Karena jam itu berjalan lagi pukul 3 pagi. Selalu jam yang sama. Selalu, seolah-olah ada waktu tertentu yang tidak boleh bergerak. Suatu malam, saya terbangun karena suara langkah. Bukan dari luar, bukan dari dalam, tapi dari atas langit-langit, seperti ada orang berjalan pelan. Tepat di atas kamar saya. Rumahmu tingkat. Di atas kamar saya hanya atap, tapi tidak ada ruangan satupun di situ. Selain itu, suara-suara mulai berubah. Awalnya hanya langkah kaki, lalu suara kursi, lalu ada suara pintu. Sampai di suatu malam, saya mendengar suara ibu saya memanggil di dapur. Padahal ibu saya sedang tidak ada di rumah. Kamu menjawab. Dan setelah saya menjawab, rumah menjadi sangat sunyi. Malam itu, saya mendengar pintu samping rumah diketuk. Pintu yang jarang digunakan. Suara itu berkata dengan suara ayah saya. "Buka pintunya, ayah pulang." Tapi entah kenapa saya teringat satu hal. Ayah saya selalu memanggil saya dengan panggilan tertentu. Dan suara itu menyebut nama lengkap saya. Kamu sempat bertanya ke warga sekitar? Saya memberanikan diri. Satu warga lama itu berkata pelan, rumah itu tidak kosong, isinya pindah-pindah. Maksudnya? Jadi makhluk dari rumah itu selalu mencoba menyeberang ke rumah sebelahnya. Suatu sore, saya menemukan foto lama terselip di lemari. Itu foto keluarga, tapi wajah salah satu orang di foto itu sangat mirip dengan saya. Bukan mirip biasa, seperti saya versi lebih tua. Malam itu, lampu rumah tua menyala sangat terang. Saya mendengar suara ramai, seperti ada orang memindahkan barang. Ada suara kursi, ada suara lemari. Dan yang paling jelas, suara tawa pelan. Dari rumah tua? Tidak, tapi itu dari rumah saya. Saat saya keluar kamar, susunan rumah berubah. Dinding terasa lebih sempit, langit-langit lebih rendah, dan tembok samping itu tidak terasa seperti tembok, lebih seperti pintu tertutup.
Ayah saya akhirnya berkata, "Kalau suatu hari rumah ini terasa bukan rumahmu, jangan tidur di kamar itu." Dan kamu sekarang tidur di mana? Saya tidak lagi tidur di kamar saya. Rehan, satu pertanyaan terakhir. Menurut kamu sekarang rumah tua itu kosong? Kosong, karena menurut saya isinya itu sudah pindah. Pendengar, tidak semua rumah tua ingin ditinggalkan. Sebagiannya menunggu rumah di sebelah tengah. Jika rumah kalian mulai terasa asing, mungkin itu bukan rumah yang berubah, mungkin penghuninya yang bertambah. Saya Fahmi, Dan saya Raihan. dan jika malam ini kalian mendengar suara yang meniru orang terdekat kalian, tolong jangan dibukakan pintu. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di lain waktu.